Misal dari orang tua ke anak. Iya. Tapi kalau tidak langsung gimana? Misalnya budeknya yang pernah sakit. Kanker, kemudian kena ke cucunya bisa atau juga. iya. Jadi dalam satu garis family itu masih bisa. Masih bisa. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan untuk episode kali ini kita kembali lagi dengan tema tentang kesehatan. Topiknya yaitu waspadai gejala kanker nasofaring, penyakit yang mengintai perokok. Dan di studio Tribun Jatim Network Malang ini telah hadir Dokter Spesialis THT RSI Unisma Malang, Dr. Vivin Pradina Duhita Trisari, Spesialis THT Keahlian Spesifik. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Eka. Iya, mungkin bisa disapa dulu Tribuners yang ada di rumah, Dok. Oke, siap. Selamat pagi, Sobat Tribuners. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivin Pradina Duhita Trisari. Saya memiliki spesialisasi di bidang telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher, atau kalau biasanya teman-teman bisa banyak melihat singkatannya THTKL. Nah, kebetulan saya bekerja di RSI Unisma dan juga di Fakultas Kedokteran Unisma. Baik, terima kasih ya, Dokter. Sama-sama Mbak atas undangannya. Iya, sama-sama. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Dokter, ini kan kita akan membahas tentang kanker nasofaring yang biasanya ini mengintai para perokok ya, Dok ya. Betul tidak, Dok? Betul. Jadi begini, kanker nasofaring atau sering kita mendengar atau orang menyebut dengan KNF ya. KNF. Ya, biasanya akan bahasa awam banyak yang bilang KNF. Nah, KNF itu apa? KNF itu yaitu kanker nasofaring. Sebenarnya kalau misalnya menyerang atau mengintai para perokok memang iya, tapi tidak 100% juga. Tetapi memang salah satu faktor resikonya adalah merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Seperti itu. Kalau nge-vape itu juga bisa terkena kanker nasofaring nggak, Dok? Ya, vape ini termasuk generasi baru dari rokok ya. Kalau kita melihat wacana-wacana yang ada, jadi vape itu disebut sebagai rokok elektronik, sehingga sebetulnya masih satu saudara dengan si rokok. Maka resiko untuk bisa menyebabkan kanker nasofaring tetap ada peluangnya. Nah, ini yang mungkin perlu ini ya, perlu sobat-sobat Tribuners untuk bisa mengkaji ulang lah. Nah, di balik rasa vape tetapi ada bahaya yang mengintai itu betul. Seperti itu ya, Dok. Ya. Nah, terus juga kalau misalkan asap kayak asap pembakaran itu juga masuk ke dalam asap debu atau asap pembakaran itu juga termasuk kanker, bisa terkena kanker nasofaring nggak sih, Dok, kalau asap-asap? Oke, jadi sebelum kita membahas tentang asap mungkin akan sedikit di awal saya jelaskan dahulu bahwa kanker nasofaring itu adalah suatu proses penyakit ya yang masuk di dalam golongan neoplasma atau keganasan, di mana lokasinya sebetulnya adalah kita sebut nasofaring. Jadi ada komponen hidung, ada komponen faring. Faring itu di dalam tenggorok. Jadi dia letaknya adalah di ujung belakang hidung. Hidung kita itu panjang ternyata ya. Ujung belakang hidung kemudian berbatasan dengan area tenggorok. Makanya di situ daerah nasofaring. Nah, kalau melihat organ anatominya, mau tidak mau yang menjadi faktor penyebab salah satunya rokok, baik rokok pasif atau aktif. Kemudian debu-debu atau sisa-sisa atau asap-asap pembakaran. Iya, karena dia akan masuk melalui hidung ya, tidak sengaja terhirup ke hidung, kemudian partikel-partikel itu akan bermanifestasi di daerah nasofaring. Yang lama-kelamaan kalau terpaparnya berlangsung terus, kemudian dia ada faktor genetik mungkin, kemudian ada faktor infeksi seperti dari Epstein-Barr virus, maka akan mencetuskan proses inflamasi berupa kanker nasofaring itu bisa. Iya, bisa sekali. Nah, ini kan tadi ada faktor genetik ya, Dok. Nah, iya, ini kanker nasofaring itu bisa
turunan dari faktor genetik itu? Iya, jadi pada garis besarnya semua penyakit yang disebut dari neoplasma atau kanker keganasan gitu ya, ada benjolan, ada tumor yang sifatnya ganas, beresiko menyebar ke seluruh tubuh, selalu ada peran genetik. Peran genetik? Iya, selalu ada. Jadi peran genetik itu akan bisa diturunkan secara langsung, bisa juga tidak langsung. Nah, kalau secara langsung gimana? Misal dari orang tua ke anak. Iya. Tapi kalau tidak langsung gimana? Misalnya budeknya yang pernah sakit. Kanker, kemudian kena ke cucunya bisa atau juga. iya. Jadi dalam satu garis family itu masih bisa. Masih bisa. Dan kalau kanker itu tidak harus misalnya kanker nasofaring diturunkan menjadi kanker nasofaring, tidak selalu. Mungkin riwayat keluarganya ada kanker di organ yang lain, tetapi pada keturunan keberapa ada yang kena nasofaring, itu sangat bisa. Sangat bisa. Ya, karena memang faktor genetik itu masih ada ya, masih ada, sehingga kemungkinan untuk bisa diturunkan bisa. Jadi lebih baik kalau misalkan kita curiga atau mencurigai seseorang kayaknya menderita kanker dimanapun, tidak ada salahnya kita tanyakan garis keturunannya. Garis keturunannya terlebih dahulu ya. Terus itu caranya gimana? Tanya aja, apa misalnya keluarganya, baik keluarga dekat atau keluarga jauh, tapi yang masih satu garis keturunan ya, bukan besan gitu, bukan ipar, kan? Ada nggak yang punya sakit kanker? Kanker. Apapun. Siapapun. Ya, sehingga kalau misalnya ada nih dulu mbah buyutnya, tapi kankernya mungkin kanker serviks misalnya, maka nggak ada salahnya kita teskan dia untuk screening apakah keturunan berikutnya ini mengidap kanker, kecenderungan untuk bisa menjadi kanker bisa nggak? Bisa. Jadi seperti itu. Ya. Itu cara menyebarnya seperti apa, Dok? Kan misalkan dari bude ke cucunya, terus nah itu menyebarnya tuh seperti apa? Ya. Jadi kalau kanker nasofaring khususnya itu tidak menular. Tidak menular. Tidak menular. Tetapi itu tadi faktor genetik. Jadi kadang kan genetik itu ada rantai DNA. Entah satu rantai atau berapa rantai yang diturunkan, dia memiliki bibit. Nah, jadi seseorang itu akan memiliki bibit. Pada saat bibit ini dipupuk, maka akan berkembang. Pupuknya dengan apa? Ya dengan asap rokok tadi, dengan asap-asap batu bara atau asap-asap yang lain gitu ya, dengan adanya virus yang menetap di situ, virus EBV khususnya, kemudian itu akan bisa tumbuh subur sehingga secara genetik dia akan muncul. Jadi ya, tapi kalau menular insya Allah tidak menular ya, Dok. Dan terus kalau misalkan mengetahui gejala awal kanker nasofaring itu seperti apa, Dok? Ya, ini memang sebaiknya, karena banyak yang datang ke pusat layanan kesehatan atau berobat herbal tuh sudah terlambat. Kebanyakan sudah masuk ke stadium lanjut. Akhir itu bukan? Ya, sehingga sebaiknya deteksi dini ini yang memang perlu kita wacanakan ke masyarakat. Nah, deteksi dininya gimana? Contoh, jika ada keluhan di hidung, hidungnya sering mimisan, atau hidungnya tersumbat salah satu sisi, atau ada tumor di dalam hidung, maka lebih baik segera periksa untuk menegakkan apa sih ini sebenarnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada gangguan pada pendengaran. Betul. Telinganya ada rasa grebek-grebek, gitu ya. Kemudian kayak ada bunyi-bunyi yang nggak nyaman, pendengarannya menjadi berkurang, bisa juga ditambah dengan adanya nyeri telinga. Nah, itu juga menjadi salah satu tanda ya, Dok. Berikutnya yang ketiga, itu ada gangguan pada penglihatan. Penglihatan juga bisa. Betul. Salah satu yang paling gampang, saya ini lihat kok kayak ada benda di sana, kok tampak dua. Atau diplopia sebutnya. Jadi harusnya benda itu hanya satu, tapi kok dia seperti melihat ada dua. Sebaiknya segera diperiksakan juga. Dan yang terakhir itu kalau dia sudah muncul benjolan di area leher. Benjolan di area leher itu yang terakhir. Ya, maksudnya gini, deteksi dini ada muncul salah satu dari 4 gejala itu, silakan untuk diperiksakan, dievaluasikan. Kalau muncul 4-4-nya, jauh lebih
harus, maksudnya gini, harus lebih cepat untuk segera periksa. ditangani. Iya, karena kalau sudah muncul benjolan, ini biasanya stadiumnya sudah mulai masuk ke stadium berikutnya. Kan kalau kanker itu ada 4 stadium, Mbak. 4 stadium. Ya. Jadi ada stadium 1, stadium 2 bisa kita sebut stadium dini. Biasanya kalau sudah ada benjolan ya biasanya masuk stadium 2 ya. Kalau 3, 4 ini sudah masuk stadium lanjut. Nah, rata-rata yang berobat itu masuk di stadium 3, 4. Iya. Lanjut. Karena benjolannya tambah gede. Kok nggak kempes-kempes gitu ya. Terus kemudian sudah mulai ada, kalau kita sebutnya parese atau kelumpuhan otot-otot di dalam saraf kepala. Dalam melihat, rata-rata memang yang kena itu ada area untuk melihat, jadi saraf 2, saraf 3, 4, dan 5. Kemudian ada rasa baal tuh di wajah. Ya, rasa baal, hidungnya buntu, suka mimisan. Nah itu biasanya kalau sudah ada keluhan yang pemberat begitu baru periksa. Nah, sehingga sobat-sobat Tribuners sebaiknya kalau memang ada salah satu dari 4 gejala yang tadi boleh diperiksakan. Evaluasi sejak dini jauh lebih baik. Ya, Dok, ya. Berarti awalnya gejalanya ada benjolan di hidung ya, Dok ya. Sering hidung terasa tersumbat. Nah, tersumbat kemudian dibuktikan ada benjolan. Itu di dalam sini ya, Di dalam, iya, di dalam hidungnya. Jadi nasofaring itu tempatnya di belakang sini, Mbak. Di sini. Iya. Berarti kalau ditekan-tekan ada yang sakit itu berarti bukan? Bisa sakit, bisa tidak. Bisa sakit, bisa tidak. Biasanya akan muncul sakit kalau benjolannya dia sudah membesar. Nah, ini kalau benjolan di sini ya, Dok, itu sama dengan kelenjar getah bening beda ya, Dok ya? Memang prinsipnya di daerah leher itu ada kelenjar getah bening atau sistem limfatikus ya. Tetapi biasanya punya kekhususan. Misalnya nih, benjolan kalau di leher bagian depan itu lebih ke arah tiroid penyakitnya gitu ya. Benjolan di arah leher yang di sini bawah, biasanya kekhususannya penyakit TBC, kelenjar. Kalau di daerah nasofaring itu ada khasnya. Khasnya itu dia benjolannya di sini, di dekat dagu ini, terus di belakangnya daun telinga. Ya, jadi di daerah situ benjolannya tambah besar, kemudian kalau diraba padat gitu ya, jadi nggak kenyal gitu, padat. Ukurannya tambah besar, kadang-kadang bisa disertai ada luka. Nah, itu cenderung kalau daerah sini itu nasofaring. Sehingga kalau untuk membuktikan, jadi memang gold standar untuk tumor itu selalu dengan biopsi. Untuk nasofaring sebaik-baiknya biopsi yang disarankan adalah biopsi di daerah nasofaring langsung dengan menggunakan metode nasoendoskopi. Jadi pakai ada alat bantu untuk bisa melihat supaya aview betul jaringan mana yang diambil, curiga ini ada di daerah nasofaring. Jadi biopsinya tidak mengambil dari area leher, tetapi langsung di daerah nasofaring. Langsung dari daerah nasofaring. Dan berarti nasofaringnya tuh kanan kiri ya, Dok ya? Enggak. Nasofaring ada kanan kiri berarti. Berarti kalau misalkan berbicara tentang stadium 1 2 itu bisa sembuh gak sih, Dok? Semua itu tetap ya, Mbak. Kalau kita kan percaya akan adanya Tuhan. Mukjizat itu selalu ada. Jadi selama kita punya keyakinan, insya Allah bisa. Banyak kasus kalau dia masih deteksi dini bisa baik. Berarti di stadium pertama yang bisa sembuh. Bisa baik, betul. Stadium 2 pun masih bisa. Masih bisa sembuh. Tapi memang harus ada support bagi pasien itu. Karena rata-rata pasien tuh kalau sudah didiagnosa kanker, pasti akan mentalnya down. Ya, sehingga support dari keluarga jelas, support dari bidang pembiayaan jelas. Kemudian support dari dirinya sendiri, motivasi dirinya untuk sembuh itu harus tinggi. Kalau itu baik, semua insya Allah bisa baik. Berarti kanker stadium 1, 2 itu bisa sembuh, tetapi untuk yang ketiga, 4 ini? 3, 4 biasanya kalau dia tidak sampai ada metastase luas atau penyebaran luas pun masih ada kemungkinan. Tapi kalau 4 ini yang memang sudah lebih berat. Ya, kalau 4 itu memang yang paling berat. Jadi kami sebagai tenaga medis tidak berani menjanjikan sesuatu, tetapi kita tetap berusaha untuk yang terbaik.
Terus untuk waktu sembuhnya dok, kalau stadium 1, 2, 3 tuh sembuhnya 1, 2 itu berapa lama kira-kira? Jadi kalau kita sudah terdeteksi mengalami suatu penyakit yaitu kanker nasofaring begitu ya, modalitas terapi yang utama itu adalah radioterapi. Radioterapi ya dok? Itu modalitas terapi yang utama. Itu yang pertama, radioterapi? Yang utama. Itu untuk stadium? Bukan? Bisa untuk stadium semua yang semua. Bisa sebetulnya ya. Jadi modalitas utama, wajibnya itu adalah radioterapi. Itu seperti radioterapi itu dilakukan penyinaran. Penyinaran. Ya, karena kan kalau kanker nasofaring ini akan berbeda dengan misalnya kanker di usus. Kalau kanker di usus, kankernya diambil bisa oke gitu ya, kasarnya kita potong, kita ambil, nanti terapi. Tapi kalau nasofaring kan tidak mungkin dilakukan pembedahan karena lokasinya, sehingga modalitas terapi yang utama itu adalah penyinaran radioterapi, kurang lebih rata-rata 35 kali sinar gitu ya. Kemudian kalau dia sudah masuk ke fase lanjut, biasanya dikombinasi dengan namanya kemoterapi. Kemoterapi itu yang paling sering saya dengar dokter. Betul. Nah, masing-masing modalitas terapi ini memiliki nilai positif, tapi juga memiliki nilai negatif. Seperti apa positif dan negatif? Nah, positifnya jelas ya, kita maunya sih membunuh sel kanker, sel yang tidak normal di dalam tubuh kita supaya tidak berkembang biak dan tidak menyebar secara luas, metastase luas. Tapi negatifnya, ya sensasi dari terapi ini luar biasa. Sakit gak? Kalau di radioterapi itu kalau saya tanya sama pasien-pasien tuh dia akan merasakan rahang ya, karena daerah wajah ya, rahang minimal untuk buka mulut tuh susah. Untuk menelan menjadi ada sensasi nyeri atau susah itu, sehingga padahal kita butuh nutrisi bagus nih untuk penyembuhan, sehingga nutrisinya menjadi berkurang. Nah, kalau kemo biasanya yang dikeluhkan pasien-pasien itu yang utama itu sensasi mual dan muntahnya. Sehingga kalau dia mual, muntah, loyo gitu kan, itu kan juga proses terapi menjadi lama. Iya dok. Harusnya mau mual, mau muntah, makan harus masuk aja, makan masuk, tapi gimana? Nah, biasanya begitu. Nah, makanya di sini perlu dukungan itu tadi yang saya sebut, dengan dukungan dari dirinya sendiri, keinginan untuk sembuh yang besar itu akan jauh memperbaiki, kemudian dukungan keluarga itu jelas, dan dukungan pembiayaan, karena ya tidak dipungkiri penyakit-penyakit yang seperti ini biasanya menghabiskan tabungan-tabungan yang ada. Tapi kan kita sekarang nggak usah khawatir nih Mbak, dengan sistem pemerintah sudah memikirkan ada sistem era BPJS. Nah, insya Allah itu bisa menjadi salah satu solusi. Membantu ya dok? Iya, sangat-sangat membantu. Kalau zaman dulu tuh ada mitos kalau udah sakit kanker, mau sekaya apapun ya hartanya habis dulu. Ya. Tapi dengan adanya sistem BPJS insya Allah tidak, membantu, masih bisa sangat-sangat membantu. Iya, baik. Dan selanjutnya ini kalau misalkan operasi itu bisa dilakukan operasi nggak sih dok? Cara pengobatan kanker sama operasi sama imunoterapi itu benar nggak sih dok? Kalau operasi saya rasa memang kurang tepat. Hanya pada kasus-kasus tertentu sampai dilakukan nasofaringektomi, itu pada kondisi sangat-sangat khusus dan memang itu sudah menjadi pilihan yang terbaik. Tapi biasanya kita akan tetap mengusahakan cukup dengan radioterapi dan kemoterapi. Ya. Kemudian kalau imunoterapi kurang tepat. Imunoterapi ini akan lebih tepat pada penyakit-penyakit alergi. Kalau di bidang THT biasanya rinitis alergi. Itu akan lebih tepat. Oh seperti itu. Berarti cuman radioterapi sama kemoterapi. Dan juga kalau kemoterapi itu negatifnya rambutnya menjadi rontok ya betul. Dok, ya? Rambut rontok, badan loyo ya, pokoknya wajah jadi nggak seger gitu. Sampai gundul ya dok? Gundul ya. Seperti itu ya dok. Nah kalau misalkan kanker nasofaring stadium 4 ini, mohon maaf ya dok ya, ini bertahannya sampai berapa lama sih dok? Ya, kalau bertahan itu tergantung memang stadiumnya ya, kemudian metastasenya dia di mana. Jadi metastase itu kan bisa menjalar kanker itu kemana saja, bisa ke area kepala, bisa ke area dada, bisa ke area perut, atau bahkan ke area tulang-tulang kita. Nah biasanya yang paling atau prediksi paling jelek itu ya, kalau dia itu
menyebarnya ke daerah dada. Kalau dada kan menjadi akhirnya sesak. Kalau kita nggak bernafas tuh kan udah nggak bisa, nggak makan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sesak nggak bernafas tuh kan berat. Nah, itu yang biasanya berat. Tapi memang memang prognosanya, kalau kita bilang prognosanya kurang baik jika sudah stadium 4. Jadi terapi biasanya itu akan memberikan efek memperlama kualitas hidupnya, tapi tidak bisa menjamin kesembuhannya. Ya, belum bisa menjamin. Khawatirnya memang seperti itu. Tapi buat sobat-sobat Tribuners, mungkin kalau ada saudara, tetangga yang mengidap ini juga nggak usah berkecil hati dulu, harus semangat usahanya dulu ya. Nah, tapi tuh ada kan ya dokter ya, ini banyak banget ya tadi yang sudah dijelasin dokter, ini tuh orang-orang itu lambat untuk mengetahui gejala kanker nasofaring, dan juga ini kan stadiumnya tuh sudah stadium akhir baru tahu. Nah, itu bagaimana cara dokter mensosialisasikan kepada masyarakat biar ayo loh ini loh gejala-gejala nasofaring seperti itu. Ya, betul. Ini memang harus kita sering memberikan edukasi ya ke masyarakat. Bahkan edukasi itu kita berikan tidak hanya lapisan masyarakat dengan pendidikan bawah, tapi bahkan pendidikan yang tinggi pun harus kita sosialisasikan. Dan masyarakat kita itu kan masih banyak ya Mbak, mungkin cerita-cerita yang ada benjolan nih, curiga kanker, curiga tumor, dibawa ke orang pinter. itu nggak bisa dipungkiri. Masih banyak. Nah, kalau saya khususnya, saya akan mengajak mereka untuk, karena itu kepercayaan ya. Kepercayaan itu tidak akan bisa langsung kalau kita langsung nggak boleh, itu nggak bisa. Tapi minimal kita memberikan solusi. Kalau mau berobat alternatif dengan kepercayaannya, silahkan. Kalau saya pribadi, tetapi ada tetapinya. Pengobatan secara medis itu harus dilakukan. Artinya pengobatan cara lain yang tidak bermanfaat itu jangan sampai ada. Contoh nih kasus tuh biasanya orang-orang tuh datang berobat dengan cara herbal atau ke orang pintar, katanya benjolannya udah dipindahin ke telur kemana gitu ya. Nyatanya berapa bulan lagi dia akan datang dengan kondisi akan lebih parah. Jadi saran saya, jalan tuh harus seimbang. Jadi mau terapi medis boleh, terapi herbal boleh. Minimal terapi medis ini dilakukan sampai dia tahu betul diagnosanya apa. Sehingga kalau dia sudah tahu diagnosanya, pasien itu sudah paham akan sakitnya, dia mau tetap jalan terapi herbal itu dengan satu visi yang sama, kesembuhannya. Iya, karena ternyata beberapa jurnal juga mengatakan terapi herbal yang tidak tepat justru akan mempercepat perjalanan penyakit kanker itu. Jadi malah tambah yang harusnya masih stadium 1 gitu ya, saya tiba-tiba langsung datang lagi stadium 3. Itu malah mempercepat. Makanya harus seiring sejalan. Dan pada terapi-terapi model herbal itu kan memang gak ada biaya khusus kok, tapi seikhlasnya. Nah, seikhlasnya ini menjadi salah kaprah gitu. Seikhlasnya lama-lama suruh beli ini, minum ini, itu harganya ternyata juga gak murah. Kasihan juga udah sakit keblegong macem-macem gitu ya. Maka kalau saya prinsipnya ya kita harus berikan pengertiannya apa saja yang menjadi faktor resiko sehingga kita bisa mengurangi faktor resiko itu ya. Salah satunya nih bagi teman-teman sobat Tribuners, merokok jelas. Makanan yang diawetkan. Ya, makanya kalau sekarang kan dengan alasan kepraktisan, termasuk saya nih praktis, siap banyak makanan yang udah siap saji. Tapi memang harus dilihat betul. Jadi makanan yang diawetkan, kemudian makanan yang dibakar. Makanan yang diasinkan. Micin tuh? Bukan, lebih ke arah yang kayak prosesnya. Jadi diasinkan, dibakar, kemudian diawetkan dengan ditambahkan komponen-komponen tertentu ya. Itu akan mencetuskan kanker. Nah, itu yang harus dikurangi. Atau dihindari kalau malah bisa. Terus kalau muncul tanda-tanda deteksi dini itu tadi, segera berobat sehingga tidak terlambat. Iya, tapi kadang orang tuh
timbul benjolan tuh kayak dibiarin gitu dok, Iya, kan nanti betul. juga sembuh gitu. Nanti Padahal sembuh tambah sendiri. besar gitu dok. Kan itu banyak ya dok ya kasusnya. banyak sekali. Terakhir bulan puasa kemarin saya juga mendapatkan seperti itu, sampai dia harus pindah ke beberapa rumah sakit, beberapa kota, beberapa dokter, jelas itu karena masih belum meyakini penyakitnya. Sehingga makanya memang dengan yang seperti ini itu kalau tugas saya harus menjelaskan dengan jelas apa sakitnya, penyebabnya kira-kira apa, terapi yang harus dilakukan, dan harusnya bagaimana. Intinya adalah membuat supaya pasien itu bisa menerima kondisinya, karena dengan dia bisa menerima kondisi, terapi akan cepat dikerjakan, hasil jauh lebih baik. Tapi kalau dia masih fase denial ya kita sebut ya, menolak bahwa enggak, ini benjolannya cuman jerawat kok misalnya, atau ini anu aja kok gitu, itu akan memperlama proses terapi, sehingga perjalanan penyakit itu akan lebih cepat dan biasanya datangnya terlambat. Ya, dok. Iya. Nah kanker nasofaring ini disebabkan oleh virus apa sih dok? Kalau virusnya memang yang diyakini bisa mencetuskan terjadinya kanker itu EBV, atau Epstein-Barr virus. Ya, itu seperti apa dok gambarannya? Gambarannya ya kalau EBV itu virus ya gimana ya, virus itu kadang kita nggak merasa sakit pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh, karena prinsip dari virus apapun selama daya tahan tubuh kita bagus dia akan kalah. Tetapi kalahnya di sini ternyata dia tidak mati, dia tidur menetap di situ, sehingga seperti tadi dia udah mengandung adanya virus ya, kemudian dikasih pupuk dengan merokok, dengan terpapar asap, itu dia akan tumbuh subur akhirnya. Kalau sering minum alkohol tuh juga termasuk gak sih dok? Alkohol di sini tidak signifikan. Tidak signifikan. Iya, lebih ke arah memang makanan yang diawetkan, kemudian paparan, hirup yang terhirup, itu kemudian genetik. Tetapi kalau misalkan ibu hamil itu bisa terkena kanker ini gak sih dok? Bisa. Jadi memang kanker ini bisa kena ke segala usia. Iya, bisa. Baik anak-anak sampai orang dewasa. Bisa gendernya, kalau secara gender juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi memang penelitian mengatakan rasionya kalau laki-laki banding perempuan tuh 2,3 banding 1. 2,3 banding 1. Jadi tetap terbanyak adalah laki-laki. Karena merokok itu ya dok ya utamanya. Makanya sekarang nih udah masa modern, ternyata perempuan juga udah banyak kan. Nah ini nanti akan mungkin penelitian 10 tahun ke depan akan berubah rasionya menjadi 1 banding 1 bisa gitu ya. Kalau sekarang 2,3 banding 1. Mungkin kalau wanita tuh lebih banyak kanker payudara ya dok, bukan? Kanker payudara dan kanker serviks. Kanker payudara dan kanker serviks ya. Kalau kanker nasofaring ini saat ini kalau di Indonesia sejak tahun 2012 itu menduduki peringkat nomor 1 di daerah kepala dan leher. Ya nomor 1-nya, makanya. Tapi nomor 1-nya juga ini ya, maksudnya prosentasenya nggak terus yang 70% gitu, nggak, hanya sekitar 28%, 23 sampai 28%. Ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari Tribuners. Ya mbak. Ini dari @firstidf_. Assalamualaikum dok, kanker nasofaring apa termasuk penyakit genetik? Tadi sudah dijelaskan ya dok. Insya Allah tadi sudah saya jelaskan. Waalaikumsalam. Jadi faktor genetik tetap berpengaruh sebagai faktor resiko terjadinya kanker nasofaring. Ya. Terus yang kedua ya dok ya, ini ada dari @azalia_arf. Apakah kanker nasofaring dapat menyebar keluar nasofaring? Ya sudah seperti itu dok. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Azalia. Ini tadi belum kita bahas. Kanker nasofaring bisa menyebar keluar nasofaring, bisa. Penyebarannya bisa secara endofitik dan eksofitik ya. Eksofitik tuh keluar dari daerah nasofaring, bisa ke kepala, bisa ke tadi yang saya sebutkan, ke paru-paru, ke daerah perut, bahkan ke daerah tulang-tulang gitu ya. Kalau endofitik dia akan tetap di regio kepala dan leher. Jadi mungkin tumornya atau kankernya itu bisa membuat benjolan di hidung ya, jadi hidungnya kayak tampak besar sebelah gitu ya. Kemudian daerah mulutnya itu, daerah langit-langitnya itu juga akan tampak nonjol kan, ada benjolan, itu juga bisa. Jadi memang ada 2 penjalaran, tapi bisa.
Ini kalau kanker nasofaring ini juga ada komplikasinya nggak sih, Dok? Komplikasi biasanya ini ya kalau sudah metastase. Ya, kalau dia sudah metastase memang bisa menyebabkan komplikasi. Gangguan metaboliknya itu akan berubah. Seperti itu. Dan Dok, ini ada satu lagi ya, Dok. Pertanyaan dari Tribuners, ini dari Lovia. Ini L-nya ada 2, O-nya ada 2, F-nya ada 2, I-nya ada 2, A-nya ada 2. Lovia. Bacanya harus benar-benar sesuai ejaan. Lovia. Ya. Ini dapatkah pendengaran kembali normal setelah melakukan pengobatan kanker nasofaring? Pendengaran apakah bisa kembali normal, Dok, setelah melakukan pengobatan kanker nasofaring? Oke, Mbak Lovia gitu ya. Jadi gini, dia itu kenapa sih kok sampai ganggu pendengarannya? Ya, kita tahu lagi bahwa anatomi dari nasofaring itu ada di ujung hidung sini, dan di mana antara telinga, hidung, dan tenggorok ini ada satu saluran yang namanya adalah saluran tuba yang menghubungkan ketiga organ tersebut, sehingga pada saat nasofaring ini ada benjolan, ada tumornya membesar, maka saluran tuba ini akan tertutup oleh benjolan tersebut. Nah, sehingga pendengaran juga nggak akan bagus 100% yang masuk. Nah, pada saat kita sudah lakukan terapi, modalitas terapi, baik radioterapi atau kemoterapi, kemudian si benjolannya ini, si kankernya ini udah kempes atau bahkan hilang, maka pendengaran insya Allah masih akan membaik. Walaupun nggak 100% ya. Walaupun nggak 100%. Kenapa saya bilang nggak 100%? Misalnya kemarin hilangnya itu pendengarannya tinggal 25%, kemudian setelah terapi dia bisa naik jadi 50%. Karena obat-obat kemoterapi itu sebenarnya juga bersifat ototoksik. Obatnya? Iya. Itu obatnya apa saja sih, Dok? Obat-obat kemo macam-macam ya, Mbak. Ada cisplatin dan Requiem, macam-macam tuh, banyak sekali pilihan. Tapi memang salah satu efek samping obat tersebut bisa menyebabkan ototoksik. Ototoksik ini artinya dia akan merusak sistem saraf dari telinga. Bisa rusak ya, Dok. Jadi dia kemampuannya akan berkurang, pendengarannya juga akan berkurang ya. Tapi lagi-lagi kita harus mencari mana yang terbaik. Ya, Dok ya? Mana yang terbaik. Kalau hanya kurang dikit lah nggak apa-apa lah, tapi bisa sembuh gitu. Toh sekarang kalau butuh alat bantu dengarnya kece-kece kan, gitu. Pokoknya cari yang terbaik, jangan khawatir dulu. Ya, Tribuners. Oke. Dan ini benar gak sih, Dok, kalau misalkan kanker nasofaring ini cukup sulit untuk terdeteksi? Iya, betul. Itu kenapa, Dok? Karena lokasinya. Ya, secara anatomi. Secara anatomi itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu yang susah. Betul, harus pakai alat ya, Dok. Jadi saran saya memang pemeriksaannya bisa datang ke Poli THT, kita lakukan namanya pemeriksaan nasoendoskopi. Nanti ada teropong, kemudian ada layar televisi, kita lihatkan di sana akan tampak betul bagaimana mukosa nasofaring yang sehat, bagaimana yang tidak sehat. Tidak sehatnya macam-macam kan, atau bagaimana yang sudah terjadi kanker. Mungkin nanti kita bisa sisipkan gambar-gambar, Mbak. Iya, gambar-gambar bola itu, Bu Dokter. Betul. Ya, biar memang lebih tahu. Susah deteksinya itu karena lokasinya ya, Dok. Betul. Baik, Dokter, Bu Dokter Vivin. Vivin. Iya, terima kasih ya, Bu Dokter, ini sudah berbincang. Ini pertanyaan juga sudah habis. Terima kasih juga buat Tribuners yang ada di rumah yang sudah menyempatkan diri untuk bertanya tentang kanker nasofaring ini ya. Dan juga terima kasih buat Bu Dokter Vivin Pradina Duhita Trisari, spesialis THT telinga hidung tenggorokan ya, Dok ya. Iya, betul. Telah meluangkan waktunya untuk hadir berbincang tentang kanker nasofaring ini ya, Dok ya, kepada pemirsa Tribuners yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih, Dokter, atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Mbak, undangannya, dan memang harapan saya Sobat Tribuners makin kaya akan pengetahuan. Sehingga yuk kita sama-sama bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada di negara kita. Baik. Dan juga nanti jangan bosan-bosan ya, Dok ya, kalau misalkan ditelepon lagi untuk menjadi narasumber. Boleh. Bahkan kalau nanti misalnya nih, Mbak, ada Sobat Tribuners yang masih pengen konsultasi. Boleh, silakan pakai layanan telemedicine di RSI Unisma atau boleh. Mari. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya punya. Kita saling berbagi.
Baik dokter, terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini tentang kita tadi sudah membahas tentang kanker nasofaring. Ya ini sering mengintai para perokok kebanyakan laki-laki ya Bu Dokter ya. Ya memang terbanyak laki-laki. Dan saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Bu. Saya Vivin Pradina Dita Trisari, spesialis TKL. Iya, pamit undur diri dan sampai jumpa, ketemu lagi di episode Cakap Sana Cakap Sini tentang kesehatan selanjutnya. Dadah.